Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4401-4403 Bab 4401 Energi Ocean and Space Abyss. Bab 4401 Samudra Energi dan Jurang Ruang Angkasa. Meskipun Liu Lixin Fire Lotus dalam tubuh Landen Sen dapat terus menyerap energi Qian di dalam Flowing Moon Divine Tree, hal itu dibatasi oleh kurangnya kekuatan dari tubuh fisiknya, dan jika dia menyerapnya seperti ini, tubuh fisiknya mungkin akan meledak. Setelah menerobos Daluo Jinxian, Landen Sen terseret oleh kekuatan tubuhnya yang selama ini dia banggakan. Karena kurangnya bahan pohon anggur kayu suci, Landen Sen tidak dapat mengembangkan tubuh emas abadi untuk saat ini, mengakibatkan lambatnya kemajuan dalam budidaya 9 Zuan Dao Sutra dari metode pikiran guru. Sekarang waktu hampir habis, dan yang lebih penting adalah menemukan Raja Iblis Naga Jahat. Landen Sen harus menghentikan lampu jantung Liu Li dari menyerap energi dari pohon suci. Landen Sen, setelah kekuatan jiwa basis kultivasinya meroket, memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berurusan dengan Raja Iblis Naga Jahat. Dia mulai terbang dengan kecepatan tinggi di Samudra Biru, mencari keberadaan Raja Iblis Naga Jahat. Meskipun diharapkan Iblis Naga Jahat juga masuk ke sini, energi di Samudra Qian ini terlalu melonjak saat ini, dan hampir dapat menutupi nafas apapun. Hampir tidak mungkin bagi Landen Sen untuk melacak Raja Iblis Naga Jahat dari nafasnya, dia hanya bisa menilai perbuatannya dari tujuan lawan. Tujuan Raja Iblis Naga Jahat tidak diragukan lagi adalah darah di inti pohon suci. Landen Sen telah membaca beberapa catatan tentang pohon suci Liu Yue dalam buku pegangan Galatia yang diberikan kepadanya oleh Shen Chang Yue. Mengalir pohon ilahi bulan adalah fondasi di mana semua makhluk di alam astral bergantung untuk bertahan hidup. Akar pohon ilahi menembus seluruh alam astral dan mengirimkan aliran energi yang stabil ke alam astral. Inti pohon keramat dapat dibayangkan sebagai jantung dari pohon keramat dan sumber energinya. Landen Sen diam-diam menganalisis bahwa karena Liu Yue Senmu menyampaikan energi ke antarmuka melalui akarnya, maka persimpangan dari semua akar dan sumber mungkin merupakan inti dari Liu Yue Senmu. Akar pohon ilahi bulan yang mengalir menembus seluruh alam bintang, yang berarti bahwa akarnya harus tersembunyi di kedalaman bumi yang ekstrim, cukup dalam sehingga biksu biasa tidak dapat mencapainya. Saya mungkin hanya perlu menyelam jauh-jauh, dan saya harus bisa mencapai akar dari Liu Yue Senmu. Setelah mengambil keputusan, dia dengan cepat terbang ke bagian terdalam dari Samudra Qian dan menyelam. Dalam proses menyelam, Landen Sen menemukan bahwa energi Qian ini sebenarnya mengalir ke hulu, mengalir dari kedalaman seperti gelombang-gelombang Qian. Saat dia terus menyelam, dampak dari energi Qian yang datang menjadi lebih kuat, dan secara bertahap berubah menjadi pusaran Qian besar, bergegas ke arahnya. Landen Sen mampu melawan dengan kekuatan tubuh fisiknya pada awalnya, tetapi segera, kekuatan yang dibawa oleh pusaran Qian menjadi lebih kuat, dan Landen Sen terpaksa menggunakan armor suci platinum untuk melawan. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, kekuatan bergelombang yang dibawa oleh pusaran Qian mulai merobek pakaian suci platinum di tubuh Landen Sen menjadi sejumlah besar retakan. Melihat bahwa pakaian suci platinum tidak bisa menahannya, Landen Sen kemudian membuka penghalang kristal lagi, dan petak besar udara dingin keluar dari telapak tangannya, membentuk dinding kristal es 360 derajat tanpa jalan buntu di sekitarnya, dan permukaannya terlepas. Cahaya dingin yang luar biasa. Berkat peningkatan kultivasinya, kekuatan bintang-bintang di tubuh Landen Sen juga telah pulih banyak, dan energinya menjadi lebih murni dan kuat. Kekuatan pertahanan penghalang kristal yang ditampilkan kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat dari penghalang kristal, Landen Sen tiba-tiba menahan dampak pusaran Qian, dan akhirnya bergegas keluar dari samudra energi Qian ini. Pada saat dia bergegas keluar dari samudra biru ini, dia merasa bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kacau dan terdistorsi. Dagingnya sepertinya tenggelam ke dalam lumpur, dan ruang yang kacau itu bisa memeras dagingnya dengan gila-gilaan melalui penghalang kristal. Tulang-tulang tubuh Landen Sen mulai berderak, dan daging serta darah berada dalam keadaan terdistorsi yang tidak wajar. Ruang di sini sudah diambang kehancuran, dan kekuatan ruang yang terdistorsi itu hampir menghancurkan dan mencabik-cabik dagingnya. Landen Sen menyeringai kesakitan, dan murid suci surah dengan cepat menyapu, dan menemukan bahwa ada jurang yang sangat gelap di bawah. Ada fluktuasi energi di jurang yang sangat besar sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan fluktuasi yang hebat membuat ruang diambang kehancuran, yang menyebabkan ruang di sini menjadi sangat kacau. Ini juga menjelaskan mengapa energi Qian di atas akan mengalir ke hulu, yang pada awalnya dipengaruhi oleh gaya tolak ruang. Ekaristi Asura. Tepat ketika Landen Sen merasa bahwa tubuh fisiknya hampir tidak dapat menahannya, dia mendesak kekuatan benih iblis dengan seluruh kekuatannya untuk berubah menjadi dewa iblis surah berkepala 8. Setelah kekuatan basis kultivasi dan semangat jiwa telah meningkat pesat, kendali Landen Sen atas benih iblis telah ditingkatkan, dan dia sudah dapat mengontrol ukuran tubuh setelah transformasi. Landen Sen, yang telah berubah menjadi dewa iblis Shuro, mengendalikan tubuhnya hingga ketinggian beberapa kaki.
untuk mengurangi pengaruh kekuatan ruang tak teratur pada tubuh fisik. Dengan kekuatan tubuh Dewa Iblis Shuro yang jauh melampaui wujud manusia, Landen Sen akhirnya menahan kekuatan ruang terdistorsi ini, meski daging masih merasakan sakitnya robek, itu tidak akan mempengaruhi tindakannya. Landen Sen, yang telah berubah menjadi Demon God of Sura, terus menyelam ke jurang di bawah. Sumber fluktuasi energi di jurang kemungkinan besar adalah inti dari pohon ilahi bulan yang mengalir. Terlepas dari ini, Landen Sen tidak dapat membayangkan hal lain yang dapat melepaskan fluktuasi energi yang begitu menakjubkan. Semakin saya menyelam ke dalam jurang, ruang di sekitarnya menjadi lebih kacau, dan bahkan turbulensi ruang abu-abu meledak. Bahkan jika itu adalah Daluo Jinxian, jika dia secara tidak sengaja diledakkan oleh turbulensi spasial yang menghancurkan, tubuh dan jiwanya akan meleleh dan musnah dalam sekejap, dan bahkan debu tidak akan tertinggal. Landen Sen bersandar pada penghalang kristal yang sebelumnya terkondensasi untuk menahan turbulensi spasial dengan susah payah. Setelah penghalang kristal dihantam oleh aliran ruang yang bergejolak, permukaannya juga mengeluarkan suara menusuk seperti batu retak keemasan, dan pecahan es beterbangan, hampir tidak mampu menahannya untuk sementara waktu. Landen Sen menyelam ke dalam jurang dengan kecepatan tercepat, dan kemudian menyelam. Setelah sekitar setengah batang dupa, penghalang kristal di tubuhnya mulai runtuh, dan retakan muncul di permukaan, dan situasinya sudah cukup berbahaya. Setelah penghalang kristal hancur, Dewa Iblis Sura yang diubah oleh Landen Sen hampir tidak dapat menahan turbulensi spasial yang terus-menerus di jurang ini. Sangat mungkin itu akan ditelan oleh turbulensi spasial dan para dewa akan dihancurkan. Penghalang kristal belum runtuh, dan sudah terlambat bagi Landen Sen untuk mundur. Tapi dia benar-benar tidak mau mundur seperti ini, belum lagi pintu keluar Liu Yue Senmu ditutup, dan dia tidak tahu bagaimana meninggalkan Senmu. Setelah berjuang dalam pikirannya sejenak, Landen Sen masih memutuskan untuk bertaruh, dengan tegas tenggelam menuju jurang yang gelap. Ruang kacau menyiksa tubuh fisik dan jiwa Landen Sen, menyebabkan dia jatuh ke dalam kebingungan ruang dan waktu, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Permukaan penghalang kristal sudah penuh dengan retakan dan akan segera runtuh. Fluktuasi energi di jurang semakin intens, dan bahkan membuat raungan ritmis, yang sangat teratur, seperti detak jantung. Dalam fluktuasi energi ini, tampaknya ada kemauan yang tak terlukiskan. Tubuh dan jiwa Landen Sen secara tidak sadar bergetar dengan rasa fluktuasi ini, dan segera kesadarannya mulai kesurupan, dan tubuhnya perlahan-lahan ditelan dan tenggelam oleh fluktuasi energi yang hebat ini. Bab 4402, Star Enchantment and Senmu Core. Bab 4402 Pesona Langit Berbintang dan Inti Kayu Ilahi. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ketika kesadaran Landen Sen pulih kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah terlibat dalam ruang yang aneh. Di depanku ada hamparan bintang yang luas, dihiasi bintang-bintang, seperti sudut alam semesta, misterius dan mendalam. Di sini adalah... Landen Sen melihat pemandangan di depannya, dan tiba-tiba merasa sedikit familiar, seolah dia telah melihat pemandangan serupa. Boom, boom, boom. Ada fluktuasi energi yang hebat di langit berbintang, dan raungan keras membuat orang gemetar. Landen Sen menggerakkan seluruh tubuhnya, melihat sekeliling dengan cepat, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke langit di atas kepalanya. Saya melihat bahwa di atas langit berbintang di atas kepalanya, ada lingkaran putih seperti bulan giok, seperti alis seperti busur, jatuh dengan 9 warna sinar bulan, cemerlang dan suci. Pesona Will. Mata Landen Sen meledak, dan dia akhirnya ingat, adegan di depannya hampir persis sama dengan pesona kemauan yang ditampilkan oleh Saint Lady Chang Yue. Perbedaannya adalah bahwa langit berbintang tempatku berada sekarang puluhan ribu kali lebih besar dari pesona Saint Chang Yue. Meskipun pemandangannya serupa, Landen Sen dapat merasakan kedalaman yang tak terhitung di langit berbintang ini. Misalnya, bulan terang di atas langit berbintang tampak menggantung di atas kepala, tetapi sebenarnya sangat jauh dariku. Landen Sen mendesak murid suci Asura di antara alisnya dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak bisa melihat jarak bulan berbintang di atas kepalanya pada batas penglihatannya, setidaknya terpisah puluhan ribu mil. Selain itu, bulan terang di langit berbintang seperti hati, bergetar secara teratur, dan setiap kali bergetar, lingkaran cahaya 9 warna akan terpancar dan menyebar, menerangi seluruh langit berbintang. Tampaknya bulan yang cerah ini adalah inti dari pohon suci ini. Landen Sen diam-diam berkata di dalam hatinya, dan dugaan yang sangat berani muncul dari benaknya. Mungkin pohon suci ini tidak memiliki akar sama sekali, atau bahwa setiap tempat di langit berbintang ini bisa menjadi akar dari pohon suci tersebut. Kedengarannya rumit, tetapi tidak sulit untuk dipahami. Menurut tebakan Landen Sen, seluruh bawah tanah alam bintang ditempati oleh pesona langit berbintang yang dibuat oleh pohon suci bulan yang mengalir. Dimanapun tempat yang disentuh langit berbintang akan dilembabkan oleh energi yang disediakan oleh inti bulan yang mengalir. Dengan cara ini, energi yang disediakan oleh inti pohon keramat dapat menembus dari kedalaman alam bintang ke bumi dan bahkan langit, secara siklis, memastikan reproduksi makhluk di alam bintang. Jika Anda berpikir demikian, semuanya bisa dijelaskan.
Satu-satunya hal yang membingungkan Landen Sen adalah bahwa dia memasuki pesona langit berbintang ini dengan begitu mudah. Apakah itu agak terlalu sederhana? Pada saat ini, ledakan sebelum waktunya terdengar di telinga Landen Sen. Bum bum bum. Kesadaran telinga Landen Sen tiba-tiba menyadari yang sangat jauh di atas kepalanya, dan ada serangkaian raungan dan retakan yang tidak teratur, yang sepertinya merupakan suara pertempuran sengit. Sumber bunyinya adalah lokasi inti Senmu, yang berada di dekat bulan terang di atas langit berbintang di atasnya. Raja Iblis Naga Jahat, akhirnya biarkan aku menemukanmu. Landen Sen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, keseluruhan berubah menjadi cahaya putih, dan terbang menuju bulan terang di atas kepalanya dengan kecepatan tercepat. Seperti yang ditebak Landen Sen. Hanya beberapa menit sebelum Landen Sen memasuki pesona langit berbintang ini, Raja Iblis Naga Jahat mencapai inti dari langkah pertama Senmu dan datang ke depan langit berbintang. Hanya setelah saya benar-benar dekat dengan bulan yang cerah ini saya tahu seberapa besar bulan itu. Bulan yang cerah di langit ini tingginya puluhan miliar kaki. Bahkan Raja Iblis Naga Jahat dalam bentuk naga iblis matahari darah, di depan bulan yang cerah, sebesar biji wijen. Boom, boom, boom. Setiap kali energi bulan terang berfluktuasi, badai besar 9 warna akan muncul di permukaan. Badai ini sangat dahsyat sehingga bahkan dapat merusak ruang di dekatnya. Raja Iblis Naga Jahat bahkan tidak bisa terlalu dekat dengan bulan terang, jika tidak, dia akan terluka oleh badai energi ini. Hahaha, akhirnya aku menemukannya. Melihat bulan besar di depannya melepaskan energi kekerasan seperti itu, Iblis Naga Jahat memutuskan bahwa ini adalah inti dari Liu Yue Senmu. Raja Iblis Naga Jahat menunjukkan ekstasi, dan dia berusaha keras untuk kehilangan pembudidaya iblis darah yang tak terhitung jumlahnya. Saya akhirnya akan mencapai impian-impian leluhur saya. Darah dewa sejati diterima oleh Raja Iblis Naga Jahatku. 9 kepala naga-naga setan matahari darah memuntahkan 9 sinar matahari yang cerah, dan meledak ke arah bulan terang yang besar di depan mereka. Tepat ketika Raja Iblis Naga Jahat penuh dengan harapan bahwa kekuatan supernaturalnya dapat menembus putaran bulan yang cerah ini dan mendapatkan darah ilahi. Pencuri Mosu yang kotor, tidak pernah mau terlibat dalam inti Senmu. Suara centil seperti lonceng perak tiba-tiba terdengar di langit berbintang. Seorang gadis muda dengan gaun mengkilap tiba-tiba muncul di depan bulan yang cerah, seperti patung yang indah, matanya yang dalam bersinar terang bintang-bintang, tangan rampingnya didorong ke depan, dan dia berteriak dengan dingin, teknik abadi emas, penghalang kristal. Di antara lampu listrik dan batu api, sebagian besar cahaya dingin dan udara es menyapu putih gadis itu seperti telapak salju, dan dinding kristal es yang besar dengan cepat terkondensasi dalam waktu yang sangat singkat, dan permukaannya melepaskan cahaya dingin yang menakjubkan dan udara sedingin es. Bum bum bum. Cahaya berdarah seperti gelombang yang mengamuk menghantam permukaan dinding kristal es, meledak dengan suara keras seperti bumi dan bumi. Itu kamu. Kamu tidak mati. Di tengah ledakan, Raja Iblis Naga Jahat memusatkan perhatian pada gadis itu, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Gadis yang tiba-tiba muncul di depannya untuk melawan kekuatan supernaturalnya bukanlah Sage Lady of Chang Yue. Orang suci Sang Yue ini telah diam selama ratusan juta tahun, dan Iblis Naga Jahat berpikir bahwa dia duduk di depan karena kegagalan terobosan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak mati, dan muncul di depan inti Senmu. Oh, dugaan yang sangat bodoh, kapan orang suci ini mengatakan bahwa dia sudah mati? Dewi Chang Yue Sein membuat cibiran dingin, dan sejumlah besar cahaya dingin muncul dari permukaan penghalang kristal yang dibuka oleh telapak tangannya, terjalin dan bentrok dengan darah yang mengamuk. Raja Iblis Naga Jahat sangat cemas, dan hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa, dan dia benar-benar akan membunuh seorang Saintess of Azure Moon. Ini bukan poin utamanya adalah wanita ini telah menembus almarhum Daluo Jinxian. Basis kultivasi melampaui diri sendiri. Setelah pemboman yang kejam, Saintess Chang Yue nyaris tidak bisa menahan cahaya berdarah yang ditembakkan oleh Blood Sun Demon Dragon, tubuh mungilnya mundur ratusan meter, wajahnya yang cantik agak serius. Meskipun dia dengan sempurna menahan serangan Evil Dragon Demon Lord, penghalang kristal di depannya juga terlempar dari banyak lubang berbintik-bintik oleh darah. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis Naga Jahat ini telah tumbuh begitu besar. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, Saintess Chang Yue masih berkata dengan dingin dan mengejek, tapi dengan kemampuan ini, aku berani mengingini inti dari Senmu. Ini mimpi 100 hari. Raja Iblis Naga Jahat memiliki wajah yang menakutkan, dan mengaum, ini adalah akhir dari masalah ini, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tuhan akan takut padamu? Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan pelacur untuk menghentikanku. Hal-hal telah mencapai titik ini, Raja Iblis Naga Jahat tidak punya pilihan selain melawannya. Teknik abadi emas senior, hari berdarah itu menghancurkan langit. Raja Iblis Naga Jahat menghabiskan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk melakukan gerakan besarnya. Bab 4403, Close. 4403 Rawa.
9 kepala naga dari naga setan matahari darah terakumulasi dengan gila-gilaan, dan 9 butir sinar matahari yang membara keluar dari mulut mereka, dan mereka diledakkan ke arah Shen Changyue dengan kekuatan mengguncang bumi. Di mana 9 putaran matahari berdarah lewat, ruang berputar, dan kekuatan penghancur yang ekstrim menakutkan. Merasakan kekuatan mengerikan dari kekuatan supernatural Raja Naga Iblis-Iblis, wajah cantik Saintes Changyue menjadi pucat, dan dia sepenuhnya mendukung penghalang kristal di depannya. Bum bum bum. Matahari terik berwarna darah membawa energi darah cahaya yang menyesatkan dan menabrak penghalang kristal yang terkondensasi di depan Shen Changyue, meledak dengan raungan keras seperti bumi dan bumi. Setelah dipukul oleh 2 matahari yang membara secara berturut-turut, permukaan penghalang kristal di depan Shen Lady Changyue mulai retak dengan padat, dan itu sudah diambang kehancuran. Segera setelah itu, dengan ledakan, penghalang kristal berubah menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan supernatural yang ditampilkan oleh iblis naga jahat jauh melampaui imajinasi Shen Changyue. Namun, Shen Changyue adalah kultivator tahap akhir dari Daluo Jinxian, dan reaksinya tepat waktu. Sebelum banyak matahari merah menghantam tubuhnya, Shen Changyue telah membentuk segel berbentuk bintang di tangannya, dan dia berkata dengan lembut, "Senior. Peri emas, bintang galaksi meledak." Dalam sekejap, alam semesta galaksi terkondensasi di belakang Saintes Changyue. Galaksi berputar dan menyebar dengan cepat, bintang tak berujung melesat keluar dari galaksi di belakangnya, meledak dan hancur, dan energi yang menakutkan seperti ledakan besar planet yang tak terhitung jumlahnya menghantam matahari berdarah yang membakar. Boom, boom, boom. 2 kekuatan supernatural yang begitu kuat sehingga mereka sangat kuat dan bertabrakan satu sama lain, cahaya kuat yang dilepaskan hampir menelan semua yang ada di langit berbintang, dan ledakan yang mengerikan membuat orang tinnitus dan tuli. Starbus Galaksi Saintes Changyue adalah kekuatan supernatural terkuatnya, meski begitu, itu masih dirugikan. Setelah matahari berdarah meledak, cahaya darah yang mengerikan secara bertahap menekan kekuatan ledakan planet. Sial. Hati Saintes Changyue dingin untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Raja Iblis Naga Jahat telah mencapai hal yang berlebihan. Alasan utamanya adalah karena dia tidak tahu bahwa Raja Iblis Naga Jahat telah mengambil pil kuat dari Duer Jin dan dia pikir itu karena kekuatan tempur lawannya sendiri telah meningkat pesat. Melihat darah yang luar biasa menyebar, orang bijak dari Changyue membuka mulutnya untuk memuntahkan darahnya, memakan esensi dan darahnya sendiri dan berubah menjadi sejumlah besar kekuatan bintang, mengalir ke pusaran galaksi di belakangnya, mengubah alam semesta kecilnya sendiri. Kekuatan meningkat sampai batasnya. Dalam waktu singkat, sejumlah besar planet terbang keluar dari alam semesta kecil di belakangnya, meledak bersama-sama, menciptakan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia, mencoba menahan darah yang mencengangkan. Bagaimanapun, itu adalah mendiang Golden Immortal Daluo, di bawah serangan balik penuh Shen Changyue, darah yang menyebar benar-benar akan diblokir dan dilawan. Naga darah bernafas. Raja Iblis Naga Jahat sangat mengerikan, dan Naga Iblis Matahari Darah dengan cepat terhubung ke nafas setelah memuntahkan 9 putaran matahari berdarah, 9 kepala naga terus memuntahkan petak besar darah, tekanan ganda. Kekuatan pengobatan Duer Jin dan tidak akan bertahan lama. Raja Iblis Naga Jahat tidak punya pilihan. Bahkan jika dia ingin menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya, dia akan menghancurkan wanita ini secepat mungkin, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Boom, boom, boom. Ada ledakan lain di langit dan bumi, di bawah serangan gila dari Raja Iblis Naga Jahat, Saintes of Changyue tidak bisa mendukungnya sama sekali, dan terkena banyak darah. Apa? Shen Changyue jatuh ke belakang seperti layang-layang yang rusak, mulut kecilnya mengeluarkan seteguk besar darah, gaunnya hancur, tubuh kurusnya terkoyak oleh cahaya darah, dan banyak noda darah muncul di mulutnya. Meskipun dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk 12 poin, bagaimanapun, dia masih kalah dari Raja Iblis Naga Jahat yang telah menelan Erjindan. Jalang dari klan Liu Yue, mati untukku. Melihat bahwa Shen Changyue terluka parah oleh cahaya darah, Naga Iblis Matahari Darah menamparkan tulang dan sayapnya dengan panik, bergegas seperti embusan guntur, dan mencuatkan cakar naga berwarna darah yang tajam. Cakar naga penuh dengan darah, dan mereka menyerang Shen Lady yang jatuh dan mundur dengan kekuatan penghancur. Ups. Wajah cantik Shen Changyue pucat, dan kecepatan naga darah matahari sangat cepat. Setelah naga itu dekat, Shen Changyue tidak punya waktu untuk menghindari pertahanan, dan mata indahnya penuh dengan ketakutan dan keengganan. Pada saat krisis ekstrim ini, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Hentikan Lao Su. Raungan ini seperti raungan iblis ganas kuno, membawa rasa penindasan yang berasal dari perbedaan garis keturunan, dan itu menakjubkan, membuat Raja Iblis Naga Jahat yang menembak seluruh tubuhnya, dan gerakannya setengah detak lambat. WHO. Raja Iblis Naga Jahat kagum, dia tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Hanya suara teredam dari ledakan yang terdengar, dan 3 sinar cahaya sihir keemasan gelap menghantam punggung naga matahari darah dengan kecepatan kilat. Ledakan.
Tiga sinar cahaya ajaib menabrak naga iblis matahari darah dengan kuat, meledak dengan kekuatan penghancur seperti langit dan bumi, dan secara paksa mengirim naga iblis matahari darah terbang keluar. Memanfaatkan celah ini, Saintes Chang Yue melangkah mundur dan melarikan diri. Saya melihat setan besar yang ganas muncul di kejauhan. Setan ganas itu memiliki panjang 100.000 kaki, dengan kepala perunggu, dahi besi, 3 kepala dan 8 lengan, dan wajah ganas, terbang menjauh dengan cahaya sihir yang mengepul. Bukankah Sura Demon God yang menjadi inkarnasi Landen Sen? Setelah mendengar suara pertarungan sengit dari inti Senmu barusan, Landen Sen bergegas untuk pertama kalinya dan menemukan bahwa itu memang Raja Iblis Naga Jahat yang bertarung dengan orang suci Chang Yue. Melihat situasi Saint Chang Yue tidak baik, Landen Sen berubah menjadi Demon God of Sura dan melepaskan cahaya ajaib dari bayangan, akhirnya berhasil menyelamatkan Saint Chang Yue. Harus dikatakan bahwa setelah basis kultivasi Landen Sen meningkat pesat, kekuatan cahaya sihir bayangan yang dipamerkan meningkat. Setelah bagian belakang naga sihir matahari darah diserang, sejumlah besar sisik terkelupas, dan tulang serta sayap di belakang semuanya terguncang oleh ledakan cahaya ajaib. Mati. Terima kasih utusan atas bantuan Anda. Mata Chang Yue Sein Actress bersinar dengan kemegahan, dan segera membungkuk ke Landen Sen, yang telah terbang pergi. Gadis Chang Yue tidak perlu mengucapkan terima kasih, kamu dan aku akan segera menjatuhkan anjing ini. Landen Sen membalik tangannya untuk mengorbankan tombak yang menyala, dan Dewa Iblis Shuro bergegas menuju Raja Iblis Naga Jahat dengan kecepatan kilat. Rumput, hewan manusia sialan ini lagi. Melihat Landen Sen mengejar dan membunuhnya, mentalitas Raja Iblis Naga Jahat benar-benar runtuh, dan dia ingin muntah darah karena marah. Meskipun Raja Iblis Naga Jahat menebak bahwa Landen Sen mungkin menemukan di sini, dia tidak pernah menyangka anak ini akan bergerak begitu cepat. Kekuatan orang ini tak terduga, kali ini benar-benar merepotkan. Kekuatan di tubuhnya hampir habis, dan kekuatan pengobatan Duerkindan juga sulit untuk dipertahankan, hampir tidak mungkin untuk memenangkan situasi yang dihadapi Landen Sen dan Saint Chang Yue pada saat yang bersamaan. Meskipun Raja Iblis Naga Jahat itu marah dan marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Sementara Bloodsun Demon Dragon terlempar ke dalam penerbangan oleh kekuatan magis Landen Sen, dia hanya memanfaatkan momentum dan menukik menuju inti pohon suci dalam bentuk bulan yang cerah.